Perkenalkan, nama saya Niwayan Widya Ekarani, NIM 1722 dari Program Studi Matematika Universitas Udayana. Selanjutnya, perkenalkan dosen pembimbing saya, Ibu Luh Putu Ida Harini, SSI MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Real 2. Hai teman-teman, jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai logika matematika yang kerap kali dianggap sulit, namun sebenarnya sangat asik loh buat dianalisis lebih lanjut. Terdapat 3 topik bahasan kali ini. Yang pertama, gambaran singkat tentang logika matematika. Selanjutnya, contoh soal teka-teki yang berhubungan dengan logika matematika. Dan yang terakhir, pembahasan dari contoh soal tersebut. Apa sih logika matematika itu? Logika matematika adalah cabang logika dan matematika yang mengandung kajian matematis logika dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika. Logika matematika sering dibagi ke dalam cabang-cabang teori himpunan, teori model, teori rekursi, teori pembuktian, serta matematika konstruktif. Logika matematika ini dapat mengasah otak kita dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan. Contoh soal pertama. Anda sedang berada di Candy Off bersama teman Anda, Kerim. Ada satu paket tumpukan 100 karamel yang dapat diambil minimal 1 dan maksimal 5 buah tiap pengambilannya. Dan orang yang mengambil karamel terakhir atau yang ke-100 akan mendapatkan bonus patty peppermint. Anda sangat menginginkan patty peppermint tersebut, namun Kerim juga menginginkannya. Seandainya Kerim memberikan Anda kesempatan untuk menentukan siapa yang lebih dulu mengambil karamel tersebut, siapa yang harus Anda pilih untuk memastikan Anda memenangkan patty peppermint dan bagaimana keputusan itu Anda buat? Nah, bagaimana kira-kira? Ada bayangan nggak jawabannya kayak gimana? Kalau kalian masih ingin berusaha menjawab sendiri, bisa pause video ini karena sebentar lagi kita akan masuk ke pembahasan contoh soal pertama. Nah, untuk memastikan Anda mendapatkan peppermint tersebut, Anda harus memastikan bahwa Anda mendapatkan giliran terakhir atau karamel ke-100 dari 100 tumpukan karamel tersebut. Untuk itu, kita misalkan terdapat N buah pengambilan untuk ke-100 karamel, maka Anda harus mendapatkan pengambilan ke N. Untuk memastikan Anda mendapatkan pengambilan ke N, maka pastikan sisa karamel pada pengambilan Kerim, yaitu sebelum Anda, adalah 6 buah. Karena berapapun karamel yang diambil oleh Kerim, antara 1 sampai 5, pasti akan menyisakan Anda karamel terakhir, atau ke-100. Kemudian, untuk memastikan Kerim mendapatkan 6 karamel sisa, maka sebelum itu, pada saat giliran Anda harus memastikan bahwa sisa karamel yang Anda dapat sebanyak 7-11 buah. Selanjutnya, untuk memastikan Anda mendapatkan sisa karamel sebanyak 7-11 buah, maka sebelum itu, Kerim harus mendapatkan sisa sebanyak 12 karamel, atau 6 kali 2 buah karamel. Nah, untuk memastikan Kerim mendapatkan 12 karamel sisa, maka sebelum itu, Anda harus mendapatkan sisa karamel sebanyak 13-17 buah. Kemudian, untuk memastikan Anda mendapatkan sisa karamel sebanyak 13-17 buah, maka sebelum itu, Kerim harus mendapatkan sisa karamel sebanyak 18 atau 6 kali 3 buah sisa karamel pada pengambilan sebelumnya. Begitu pula seterusnya. Nah, dengan demikian, kita telah mendapatkan pola sisa karamel yang telah kita rencanakan pada saat pengambilan ke X. Sebagai berikut, yang pertama, pada pengambilan ke N, yaitu terdapat 1-5 sisa karamel yang diambil oleh Anda sendiri. Pada pengambilan ke N-1, terdapat 6 sisa karamel yang diambil oleh Kerim. Pada saat pengambilan ke N-2, terdapat 7-11 sisa karamel yang diambil oleh Anda sendiri. Pada saat pengambilan ke N-3, terdapat 12 sisa karamel yang diambil oleh Kerim. Pada pengambilan ke N-4, terdapat 13-17 sisa karamel yang diambil oleh Anda sendiri. Pada pengambilan ke N-2, terdapat 18 sisa karamel yang diambil oleh Kerim.
Jadi, kita dapat simpulkan bahwa setiap giliran Kerin harus mendapatkan sisa karamel sebanyak kelipatan 6 untuk memastikan Anda mendapatkan karamel ke-100. Karena jumlah karamel adalah 100 dan 100 bukan kelipatan 6, dan kelipatan 6 yang paling mendekati 100 adalah 96, maka Anda harus mengambil 4 karamel pada giliran pertama untuk memastikan Kerin mendapatkan kelipatan 6 pada gilirannya, yaitu sebanyak 96 karamel. Sehingga, keputusan yang harusnya Anda buat adalah pengambilan karamel pertama dilakukan oleh Anda sendiri dengan mengambil 4 karamel. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Oke, langsung saja kita lanjut ke contoh soal kedua. Amanda tinggal bersama putra remajanya Matt di sebuah desa. Setiap sore, Amanda meninggalkan rumah pada saat yang sama, pergi ke sekolah dengan kecepatan konstan menaiki mobil ke sekolah Matt. Untuk menjemput Matt tepat ketika klub caturnya berakhir pada pukul 5 sore, dan kemudian mereka segera pulang ke rumah bersama dengan kecepatan konstan yang sama. Tapi suatu hari, Matt sedang tidak enak badan, jadi dia meninggalkan latihan catur lebih awal dan mulai pulang dengan skuter portable-nya. Setelah Matt melakukan share lokasi selama 1 jam, Amanda dengan mobilnya menemui Matt dengan rute yang biasa diambilnya dan mereka kembali bersama, sehingga tiba di rumah 40 menit lebih awal dari biasanya. Nah, berapa lama latihan catur yang Matt lewatkan? Nah, gimana nih kira-kira jawabannya? Buat kalian yang masih ingin mencoba sendiri atau berusaha sendiri, kalian bisa pause video ini karena sebentar lagi kita akan langsung memasuki pembahasan soal kedua. Pertama-tama, mari kita sebut tempat di mana Amanda dan Matt bertemu di jalan dengan M. Dalam masalah ini, Amanda berkendara dari rumah ke M, lalu menjemput Matt dan kemudian kembali berkendara ke rumah mereka. Sebut saja waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ini adalah T. Kita tidak tahu berapa T, tapi kita tahu waktu yang dibutuhkan Amanda untuk melakukan ini adalah 40 menit lebih sedikit dari waktu yang biasanya ia perlukan untuk berkendara bolak-balik dari sekolah. Maka dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa perjalanan bolak-balik Amanda jika mengemudi dari M ke sekolah dan kembali ke M harus memakan waktu 40 menit. Karena Amanda mengemudi dengan kecepatan konstan, maka perjalanan satu arah dari M ke sekolah harus memakan waktu setengah dari 40 menit, yaitu 20 menit. Karena kita tahu, biasanya Amanda tiba di sekolah untuk penjemputan tepat pukul 5 sore, maka Amanda pasti telah mencapai titik M pada 20 menit sebelum waktu penjemputan biasa, yaitu jam 5, atau pada pukul 16.40. Sekarang kita tahu dari masalah bahwa Matt meninggalkan klub catur 1 jam sebelum dia bertemu Amanda di titik M. Jadi, Matt pasti meninggalkan klubnya pada pukul 3.40 sore. Karena klub catur biasanya berakhir pada jam 5 sore, maka Matt melewatkan 1 jam 20 menit klub caturnya. Duh, udah mulai panas nih. Kira-kira ada soal yang lebih santuy nggak ya? Oke, untuk pendinginan kita langsung masuk ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal ketiga. Jika 5 dikurangi 4 sama dengan 3, 9 kurang 9 sama dengan 6, dan 7 kurang 16 sama dengan 3, maka 3 kurang 9 sama dengan... Soalnya simpel kan? Bagi yang ingin menjawab sendiri bisa di-pause dulu ya, karena sekarang kita akan langsung memasuki pembahasan contoh soal ketiga. Jadi, persamaan tadi mengikuti pola A min B kuadrat sama dengan A min B. Maka, 3 kurang 9 menjadi 3 dikurangi 3 kuadrat sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Gimana? Dari 3 soal tadi, ada yang udah ketemu jawabannya sendiri? Untuk mengasah kemampuan kalian semakin dalam lagi, kalian jangan lupa untuk terus berlatih, dan berlatih ya. Jadi, sekian video saya kali ini. Saya Widya Ekarani mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam video ini. Tetap semangat dan sampai jumpa kawan-kawan.
Dadah!